warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya William Winarta, NIM 1713030185. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan. Pertama itu pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum yang umum untuk menjalankan hukum yang istinai atau pengecualian. Disebabkan karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Kemudian dasar hukum istihsan. Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini menegaskan bahwa pujian Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian itu tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu istihsan bil annas atau istihsan berdasarkan ayat atau hadis. Kemudian yang kedua, istihsan bi al-ijma atau istihsan yang didasarkan kepada ijma. Kemudian yang ketiga, istihsan bi al-qiyas atau istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi. Kemudian yang keempat adalah istihsan bi al-maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatan. Kemudian yang kelima, istihsan bi al-urf atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Kemudian yang keenam adalah istihsan bi al-darurah atau istihsan berdasarkan darurat, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan kias atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi yang darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan mengharuskan untuk memenuhi hajat menolak terjadinya kemudaratan. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit dikeringkan. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur tersebut, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk melakukan ibadah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.